Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Kurnia dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini ada makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda dapatkan berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri pribadi manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat dalam pribadi manusia dalam kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, ini disebut dengan hak. Lanjut, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undang yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hak dan kewajiban negara merupakan dua hal yang saling berkaitan dan keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Nah, ini yang disebut dengan kewajiban. Lanjut. Di sini ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, di sini ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila Pancasila berkaitan tentang kelima sila, yaitu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang pertama ini ada sila ketuhanan, yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai agama kepercayaan masing-masing. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi masyarakat Indonesia untuk memperkaya budaya nasional. Yang keempat, sila kerakyatan. Dalam kehidupan pemerintah, negara dan masyarakat yang demokratis, sila ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan pendapat. Yang kelima, sila keadilan sosial, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi permanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan kepada masyarakat. Lanjut, di sini juga ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, di bawah ini ada uraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu ada hak atas kewarganegaraan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 bahwa warga negara adalah orang Indonesia asli atau orang dari bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Di pasal ini menjelaskan hak warga negara. Yang kedua, ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah dalam pasal 27 ayat 1 menjelaskan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dan jaminan atas haknya dan kedudukannya pun sama di muka hukum. Hak atas penghidupan dan pekerjaan layak bagi kemanusiaan dalam pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, lanjut, di sini juga ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nilai ini merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undang yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari.
Lanjut, nah di sini ada sikap positif tersebut diantara dapat kita sebutkan. Yang pertama ini ada sila pertama, yaitu saling menghormati antara agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, rela bekerja keras. Lanjut, di sini juga ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran ini merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh warga negara sendiri. Pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara memiliki beberapa faktor, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Pertama, ada penegak hukum belum optimal, seperti kasus salah tangkap dalam pasal 27 ayat 1 bahwa ditegaskan akan keadilan hukum. Yang kedua, maraknya tingkat kemiskinan. Pengangguran pasal 27 ayat 2 mengamanatkan bahwa warga pantas hidup dengan baik dan layak. Yang ketiga, masih merebaknya kasus pelanggaran HAM. Saat ini banyak terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain, padahal pasal 28A sampai 28J telah menjamin hak asasi manusia. Dan yang terakhir, ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada supremasi hukum dan ditegakkannya demokrasi. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga tinggi negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.